Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Nah, bagi kalian yang baru tahu channel ini adalah channel yang membahas berbagai hal, kisah, kasus, dan juga misteri dalam kemasan cerita bergambar. So, kalau kalian belum subscribe, langsung aja dukung admin dengan cara subscribe, like, dan jangan lupa aktifkan loncengnya ya. Nah, di video kali ini admin kembali membuat kisah yang banyak di-request oleh kalian, yakni mengenai keangkeran di Lawang Sewu. Kalian pasti pernah mendengar ya mengenai Lawang Sewu. Gedung yang kental dengan aroma sejarah ini juga kental dengan aroma mistis. Bahkan dulu, televisi swasta itu sering menayangkan acara uji nyali di tempat tersebut, sehingga membuat kemistisannya semakin dikenal. Salah satu episode dalam tayangan tersebut, seorang laki-laki yang mengikuti uji nyali diminta berdiam diri di sebuah lorong bawah tanah yang berada di Lawang Sewu. Namun sayang, laki-laki itu menyerah saat mengaku melihat sesosok bayangan putih di ujung lorong. Kisah lain itu juga diutarakan oleh Billy, warga asli Semarang yang sebenarnya belum pernah menginjakan kaki di Lawang Sewu. Semenjak dulu ia hanya melewati depan gedung tersebut tanpa berpikir bahwa ia nanti akan masuk ke dalam Lawang Sewu. Gedung Lawang Sewu ini perlu kalian tahu adalah gedung tua peninggalan penjajah Belanda. Tempat ini sudah begitu terkenal bagi masyarakat Semarang karena keangkerannya. Sempat juga di suatu masa, stasiun-stasiun TV swasta itu sering menayangkan acara mistis di gedung ini. Karena terus ditayangkan, akhirnya ia tertarik untuk berkunjung ke Lawang Sewu. Toh lagian ia memang satu kota dengan gedung tersebut. Akhirnya, pada waktu itu tanggal 15, ia berkunjung ke sana dan memasuki setiap lorong yang ada di gedung tersebut. Sungguh, pantas gedung ini disebut dengan Lawang Sewu. Tempat tersebut itu memiliki banyak pintu di setiap kamar dan lorong-lorongnya. Lawang Sewu dalam bahasa Jawa itu artinya adalah 1000 pintu. Kalau saja tidak angker, bangunan ini sebenarnya mengagumkan, penuh dengan nuansa artistik, kokoh dan megah, tapi sayangnya tidak terawat. Sesuatu yang sangat disayangkan mengingat nilai sejarahnya yang dikandungnya. Di gedung tersebut ada sebuah ruangan yang tidak bisa dibuka. Lokasinya dekat bekas loket dan pintu masuk. Tidak mengherankan karena pintunya itu terbuat dari besi dan baja. Mungkin ada cara-cara tertentu untuk membukanya, tetapi orang Belanda yang notabene pemilik gedung ini itu sudah hengkang dari Indonesia puluhan tahun yang lalu. Karena tidak bisa dibuka, ruangan itu menjadi penuh misteri. Ada yang berspekulasi bahwa di balik pintu ini terdapat harta karun, uang, atau mungkin emas batangan. Nah, kejadian mistis yang terjadi pada saat berada di bawah tanah. Tempat ini dulunya merupakan penjara. Konon katanya, dalam kotak yang hanya berukuran 60 cm x 1 meter ini, 5-6 orang dijejalkan di dalamnya. Dengan memaksa orang sebanyak itu ke dalam sel, membuat mereka akhirnya mati lemas. Jika ternyata ada yang masih hidup setelah disiksa, maka mereka akan langsung dipenggal dan mayatnya akan dibuang. Karena penyiksaan inilah, tempat ini merupakan tempat yang paling angker di semua bagian. Billy pada saat itu beberapa menit terdiam di depan pintu tersebut, sambil membayangkan apa yang dirasakan tahanan pada saat itu. Tentunya kondisinya sangat memprihatinkan, dan tak terbayang olehnya jika ia yang mengalami hal tersebut. Nah, tiba-tiba ia tersadar karena mencium aroma yang tidak wajar, yang sulit ia deskripsikan. Bau itu seperti bau darah dan nanah yang sangat anyir dan menyengat hidung. Padahal awalnya saat pertama kali datang, tidak ada bau yang aneh. Tetapi setelah beberapa saat kemudian, akhirnya bau itu mulai datang. Padahal tidak ada siapapun di sana selain dirinya. Bulu kuduk pun tiba-tiba berdiri, dan akhirnya ia memutuskan untuk cepat-cepat hengkang dari sana. Nah, itulah pengalaman yang dialami oleh Billy, di mana ia mencium aroma yang tidak wajar. Sebenarnya ada banyak sekali pengalaman yang dialami oleh orang-orang yang pernah ke sana. Tidak mengherankan, Lawang Sewu itu konon dipercaya sebagai salah satu penjara yang paling kejam dan sadis. Bukan hanya pejuang kemerdekaan yang kehilangan nyawa di tempat ini, para penjajah pun banyak tumbang. Bahkan dipercaya orang Belanda yang notabene menjajah Indonesia itu juga dibantai oleh tentara Jepang di tempat ini. Hal ini cukup meyakinkan karena banyak masyarakat yang sering mendengar jeritan seorang perempuan yang dipercaya sebagai noni Belanda. Kadang juga muncul suara hentakan sepatu seperti derap langkah para tentara, dan bahkan jeritan dan langkah sepatu itu kadang muncul secara bersamaan. Konon, kemunculan suara tersebut terjadi karena di dalam gedung tersebut itu telah terjadi pembantaian. Pembantaian tersebut dilakukan oleh sekumpulan tentara Jepang terhadap warga Belanda yang kemudian disaksikan oleh seorang noni Belanda.
Noni Belanda yang begitu takut menjerit histeris hingga dia pun menjadi salah satu korban dalam pembunuhan tersebut. Mereka kemudian membuangnya di salah satu sumur tua yang ada di area Lawang Sewu. Nah, berbicara mengenai sumur tua, Lawang Sewu memiliki sebuah sumur tua yang berada di bagian depan halaman gedung ini, di mana sumur itu beratapkan genting yang berwarna merah. Jika menyimak dari beberapa penuturan, sumur ini dulunya tidak tertutup. Namun karena banyak kesaksian mengenai jeritan aneh, akhirnya sumur ini ditutup secara permanen pada bagian atas. Entah penutupan ini terjadi pada tahun kapan, karena sumber admin Perol itu tidak benar-benar valid. Tetapi yang pasti, sumur ini selalu dikunci dan tidak bisa dibuka untuk umum. Mitosnya pun santer beredar di masyarakat. Sumur tersebut dipercaya sebagai salah satu tempat pembantaian dan pembuangan mayat-mayat korban penyiksaan. Dari beberapa kesaksian warga dan pengunjung setempat, mereka sering mendengar jeritan dan suara-suara aneh. Mulai dari jeritan wanita, suara rintihan orang kesakitan, bahkan suara anak kecil yang menangis. Terutama pada saat malam hari, suara ini begitu santer terdengar. Mitosnya, sosok dari suara tersebut adalah korban pembantaian yang kini menuntut balas dendam. Saking santernya keangkeran Lawang Sewu, banyak paranormal yang mendatangi tempat tersebut, dan salah satunya adalah Roy Kiyoshi. Sebenarnya sudah agak lama, di tahun 2018, tepatnya di bulan Maret, Roy Kiyoshi itu datang dan dia membawakan acara karma yang diliput oleh Antv. Awalnya ia menjelaskan arti Lawang Sewu, yang mana pasti teman-teman sudah tahu ya arti Lawang Sewu ini. Dinamakan demikian itu bukan berarti pintunya benar-benar ada 1000, namun karena bangunan ini memang memiliki banyak pintu ataupun banyak lengkungan. Di dalam acara tersebut, ia juga menjelaskan bahwa Lawang Sewu itu dulunya adalah tempat yang digunakan sebagai kantor jawatan kereta Indonesia, atau kalau sekarang kita mengenalnya dengan nama PT Kereta Api Indonesia. Dalam sejarahnya, semasa penjajahan, gedung tersebut itu memiliki catatan sejarah sebagai tempat pertempuran 5 hari yang ada di Semarang. Kita lanjutkan kembali. Setelah membuka acara dan menginformasikan sejarah Lawang Sewu, Roy Kiyoshi kemudian berjalan ke sebuah lorong dengan tembok yang tinggi dan serba putih. Saya banyak merasakan aura negatif di ruangan ini. Mereka banyak bersembunyi di balik dinding dan pintu Lawang Sewu, ucap Roy Kiyoshi kala itu. Roy menjelaskan bahwa mereka akan muncul bergentayangan pada malam hari. Memori-memori sang arwah itu masih melekat dalam gedung tersebut. Ia mengatakan bahwa ia juga melihat noni Belanda, bahkan serdadu dan jenderal yang masih sangat kental sekali di gedung tersebut. Terakhir, Roy Kiyoshi juga sempat datang ke aula yang dulu digunakan sebagai tempat pesta dan dansa. Dan sayang sekali, ia tidak mengupas mengenai penjara bawah tanah yang dikenal sangat angker. Nah, itulah beberapa kisah atau cerita mengenai angkernya Lawang Sewu. Teman-teman yang pernah mendengar kisah lainnya atau bahkan mungkin pernah melihat penampakan langsung di Lawang Sewu, silakan kalian share di kolom komentar. Sekian dari admin, jangan lupa untuk like dan share. Subscribe jika kalian memang belum subscribe. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.